Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lairatul Qadariyah dari kelas 12 APH 1 nomor absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Mawaris merupakan kejadian mengenai pengalihan pemilik harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang yang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta yang dimiliki oleh orang yang mati. Ketiga, 1 atau beberapa orang yang hidup dari keluarga yang mati untuk yang disebut sebagai ahli. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, ataupun hak milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah atau hadis, dan setelah itu jima' para ulama, serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Yang pertama, Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya, orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapaknya, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu as-sunnah, hadis dari Ibnu Mas'ud berikut, yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecah masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam komplikasi hukum Islam. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Syarat-syarat untuk mendapat warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang. Kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan. Kedua, dari pernikahan. Yang ketiga adalah wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Sebab-sebab tidak menerimanya harta warisan. Yang pertama adalah kekafiran, kedua perbudakan, yang ketiga pembunuhan, keempat adalah perzinaan. Yang kedua yaitu ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah peroleh bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, yaitu setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, atau 2/3. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapat sisa warisan jika ada ahli waris lainnya. Ahli waris asabah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asabah binasab, hubungan nasab atau keturunan. Yang kedua adalah asabah bisabab, karena sebab. Asabah bisabab adalah orang-orang yang membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Pertama, seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta, ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hasilnya adalah pembagian istri 1/8, ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki asabah. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6. KPK dari 1/8 dan 1/6 adalah 24, maka pembagiannya adalah istri 1/8 dikali 24 dikalikan 180 juta sama dengan 22.500.000. Untuk ibu adalah 1/6 dikali 24 dikalikan 180 juta sama dengan 30 juta ribu. Dan 2 anak laki-laki, 24 dikurangi
3 ditambah 4 dikali 180, yaitu 127.500. Masing-masing anak laki-laki memperoleh 63.750.000. Manfaat hukum waris dalam Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana keluarga yang harmonis. Kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cermin pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.